Cek hadir segini ada Becek. Nya tenan nya tenan naon lah. Cekap lah. Cekap. Seurting beli olab. Assalamualaikum sahabat beranda hati yang ada di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala kebaikan-kebaikan yang sahabat beranda hati buat. Lalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat beranda hati, kita di sebelah saya ini ada orang yang selalu berada di behind the scene. Yang selalu ada di belakang layarnya beranda hati nih. Alhamdulillah ini yang banyak sekali ngasih masukan sama kita juga di sini. Kita perkenalkan Om Yudi Nababan. Iya. Betul ya Om Yudi ya? Ini harus. betul apa betul? Betul. Om, alhamdulillah kieu ya. Ya. Kumahanya? Ya gitu ya lah pokoknya. Saya belum menyapa nih. Oh iya, sapa dulu deh Ya. buat sahabat ini, beranda hati nih. Boleh Om sapa dulu. Ya buat sahabat beranda hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas mangga bade naros naon? Tanya yang sakitunya si Om Yudi nya. Ini sahabat beranda hati nih, Om Yudi ini selalu berada di belakang. Pertama Om Yudi ini hadir juga di live stream pertama, hadir di acara Ya waktu di itu ya, beranda hati ya. waktu pembukaan itu ya. Hadir pertama hadir, terus yang kedua itu sering hadir tapi ngolebat gitu. Selalu ada di kamera tapi ngolebat. Ada di belakang Sekilas set iya. itunya ngehalangan. Halangan. Ya. Terus sok dimarahin sama Kang Ei. Aya wae ternyata tonggongna. Oke. Iya. Yang luar biasanya sahabat Om Yudi ini dulu nggak pakai peci nih. Sekarang tiba-tiba pecinya nggak pernah lepas. Iya. Dulu peci pakai topi, tutup, dulu mah topi. topi, cuman tutup lepas. Iya. Ternyata lebih modis, lebih keren, lebih bercahaya ya pakai ini. Kalau dulu sekarang topi, ya. Sekarang jenggotnya juga sudah mulai Udah ditumbuh keluar ya. Udah, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang lah. Sebenarnya karena nggak ada pisau cukur ini teh. Ya gitu. Tapi keren oke ditinggali tehnya. Ini kalau keren lagi, tambah keren lagi nih kalau tambah panjang ya Om Yudi. Iya. Masya Mudah-mudahan. Kayak siapa kayak sholatip mah panjang ada. Om Yud, Ya. Bolehlah sedikit cerita ya tentang kisahnya Om Yudi. Saya sebenarnya saya udah banyak cerita ini sahabat beranda hati, mungkin yang di belakang ini nih sahabat beranda hati ini belum tahu nih kisahnya Om Yudi nih. Kisahnya ya. Ini harus tahu nih, wajib tahu nih ya. Insya Allah. Semoga menginspirasi juga nih Om. Insyaallah. Kenapa kita angkat di kontennya ini gitu. Jadi pertanyaannya RT di sini kira-kira siapa nih Om? Itu yang jadi ini nih. Ini kan ya. Ini. Di sini RT di sini siapa? Ini kan? Di mana? Oke, gimana? Belok ke mana? Enggak apa-apa. Om Yud. Iya. Boleh tahu enggak boleh. Salah satu bintang tamu di dulu di episode keberapa ya ini, episode episode ke-7 ini ke-6 ini ada temennya Om Yudi nih. Oh iya. Ya. Iya. Yang Allah pertemukan di beranda hati. Masya Allah. Sebenarnya bukan satu dua orang. Om Jo ya. Iya. Om Denny Jo terus panjang pertanyaannya itu selesai. Ya, ini kita menyangkut ke sana ya pertanyaannya. Enggak apa-apa, nanti ini diedit. Sehingga menjadi asbab hidayah Om Yudi itu ini luar biasa itu. Ini yang luar biasanya kan gitu. Ini kan skenarionya Allah ini, sehingga
Om Yudi bisa seperti ini. Oke, mungkin ini sahabat berendah hati yang Iya. pengen tahu kisahnya Om Yudi seperti apa ini. Iya. Atas? Atas. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bercerita sedikit mengenai perjalanan proses ya. Ya, betul. Nah, perlu sahabat berendah hati ketahui ya. Sebagian teman-teman sih sudah tahu sebenarnya. Jadi sedih saya. Jadi semua yang saya yakini bahwa semua itu adalah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya yakini dengan 100% lah. Jadi sebenarnya saya sendiri adalah selama sebelum ada berendah hati gitu ya. Ini sebabnya ya, karena banyak hal-hal yang saya rasakan itu dalam hidup saya itu semua serba tidak jelas. Maksudnya ngambang. Semua serba ngambang. Kemudian dulu sendiri saya pernah ini perlu diketahui juga oleh sahabat berendah hati, sebenarnya ada saya ini adalah pernah juga istilahnya pindah akidah. Gitu ya, jadi mempercayai bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan agama Islam. Walaupun saya sebenarnya dari mulai lahir sampai kerja sampai berkarir itu saya Muslim. Nah, cuman proses-proses ketika saya melakukan tugas dan segala macam, akhirnya saya bertemu dengan pasangan ya yang non Muslim. Nah, satu dan lain hal membuat saya akhirnya mengikuti istri waktu itu. Nah, perjalanan yang saya lalui itu biasa berjalan sebagaimana biasanya, namun saya tidak merasakan ada satu ketenangan di dalam hati. Karena bertolak belakang. Jadi seolah-olah kayak saya ini kayak dipaksakan gitu loh. Saya merasa ya udahlah ngalir aja dipaksakan gitu. Nah, kemudian karena tidak ada kesempatan, peluang atau pilihan lain, akhirnya saya melakukan hidup di luar non Muslim. Nah, sampai saya berkarir dan segala macam, jatuh bangun dan kemudian jatuh dan nggak bangun. Kemudian dalam proses sejarah itu mungkin Allah mempunyai rencana yang lain ya, sehingga saya akhirnya dari luar kota yang cukup lama saya tinggal di situ, kemudian akhirnya mungkin atas kehendak izin Allah akhirnya saya kembali ke kota di mana saya lahir dan besar waktu itu. Nah, di situ saya sudah mulai memang ada kebimbangan itu makin menguat gitu, Kang Ayung. Jadi saya merasa bahwa kayaknya nggak ini loh gitu. Ada pertanyaan dalam diri saya itu nggak di sini gitu loh. Karena di hati itu selalu saya ingatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun udah, maksudnya dengan istri ini berbeda akidah, ya, tapi berbeda akidah. Hati ini ya, walaupun kehidupan yang saya jalani dengan istri itu adalah akhirnya saya mengikuti agamanya ya. Nah, selama proses itu sampai saya itu merasa tidak ada sebuah kenyamanan karena perasaan itu kan nggak bisa dibohongi. Betul. Ya, perasaan itu nggak bisa dibohongi. Ibaratnya dari luar boleh ada buah mangga itu bagus bentuknya, tapi begitu dibuka ulat. Kan seperti itu ya. Ada jambu air yang merahnya luar biasa, menggiurkan. Begitu dibuka ternyata dalamnya ulat. Ya, jadi ada pepatah mengatakan ya jangan melihat dari casingnya. Betul. Ya bisa aja orang kelihatannya bahagia, happy segala macam, pada belum tentu dalam hatinya. Itulah saya sebenarnya. Saya kelihatannya dulu itu seperti itu ya. Seolah-olah saya tuh nyaman, saya happy. Padahal kadang ya dalam hati tuh saya
bimbang gitu. Mohon maaf, keadaan ekonomi saat itu seperti apa, Om? Sehingga Awal-awal orang bagus. orang mengatakan, oh Om Yudi bahagia nih, nampaknya gitu, zohirnya itu bahagia gitu saat Ya, saat itu bagus ya keadaan ekonomi. Alhamdulillah waktu itu sangat makmur lah ya. Sehingga orang mengatakan, oh Om Yudi ini Iya, bahagia seperti bahagia. nampaknya ya. Karena dari istilahnya dari sisi jabatan, dari sisi tugas tanggung jawab, itu kan menentukan juga kan, Ya. menentukan sisi ekonominya. Kemudian dari situ juga menghasilkan aset-aset segala macam. Mungkin orang melihat seperti itu, bahwa wah sukses sebagai general manager kan begitu ya. Itu yang orang lihat dari luar. Orang tidak tahu apa yang saya rasakan. Proses berjalannya waktu, ketidaknyamanan ini, ketidaktenangan hati ini semakin terus menjadi seolah-olah jadi kayak bola salju. Pelan akhirnya menggelundung, terakhir jadi besar. Dan itu sudah tidak tertahankan lagi. Gitu loh. Jadi akhirnya itulah yang salah satu dari penyebab kenapa kita akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing di keluarga itu. Salah satunya adalah itu. Nah akhirnya saya ketemu dengan satu bisnis yang cukup bagus menurut saya waktu itu. Tapi sebab bisnis inilah yang membawa saya kembali ke kota kelahiran saya, ke Bandung ini. Ke Bandung lagi gitu. Nah di Bandung inilah cerita itu mulai terjadi. Saya ketemu sahabat lama, saya ketemu Mang Ei, ngobrol kembali dan lain sebagainya. Akhirnya kita buat sepakat bikin satu project dengan nama Tumaninah. Awalnya Balangsak. Apa itu tuh? Channel. Oh channel ya. Oke. Awalnya Balangsak channel. Kemudian Tumaninah. Balangsak teh kan kalau bahasa Sunda mah iya. Apa budug lah. Budugs gitunya. Budugs. Ya. Pakai X ya budugs. Nah, dari situ akhirnya ketemulah dengan nama Ginding Radio. Oke, ini yang salah satu prosesnya dari situ awalnya. Gitu, Kemudian singkat cerita berjalan. Nah, setelah berjalan, kemudian Mang Ei punya konsep dengan Kang Ayung kan. Betul, dengan Beranda Hati. Punya konsep dengan Kang Ayung. Kang Ei mengatakan bahwa Mang, kita ada proyek ini mah nggak ada duitnya, tapi ini mah akhirat. Itulah ujar Kang Ei. Wah, siga malah mencekam ya. Jadi akhirnya karena saya pun memang seolah-olah kayak orang yang lagi merindukan sesuatu, disodori yang saya butuhkan kan pasti langsung menyambut. Ibarat malam hari ini saya nunggu-nunggu Pak Ustadz, ternyata rendangnya datang gitu loh. Langsung makan kan begitu kan. Sama seperti itu. Ya gitu ya. Nah akhirnya saya menyambut karena ya jujur aja karena kalau hati seolah-olah bahasa keren nama chemistry-nya tuh langsung dapat gitu loh. Oh ini bagus nih. Nah akhirnya kita berjalan kan, Beranda Hati berjalan. Ya walau alam kita nggak tahu, ternyata mungkin ini skenario Allah bahwa ternyata Beranda Hati inilah yang menjadi sebab akhirnya saya semakin bergairah gitu. Jadi kayak kalau di hati itu kayak loncat-loncat gitu loh. Kayak bergembira gitu. Jadi kayak apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh burning desire gitu. Jadi gitu. Wah ini kok setiap ada Beranda Hati, jujur saya lebih semangat ketika mau ada Beranda Hati dibanding saya mau buat konten dengan Ginding Radio. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang saya butuhkan, gitu loh. Sesuatu yang saya butuhkan. Nah sehingga muncullah ada konsep, ada ustadz, ada ini. Makanya selalu setiap Beranda Hati muncul, saya selalu nanya, ada nggak ustadznya? Kan rasa haus ya, kayak seperti kayak haus saya tuh gitu. pingin disuapin gitu loh.
bukan jasmani ya, rohani itu pingin. Saya pingin gitu. Nah ternyata ada salah satu ustadz, yaitu Ustadz Firdaus. Nah sempat akhirnya Ustadz Firdaus ini ngobrol-ngobrol dengan kita kan sampai bisa sampai jam 2. Nah itu saya nggak ngantuk-ngantuk gitu, karena seolah-olah saya ketemu sesuatu yang saya butuhkan gitu. Seperti minum yang terus haus. Iya, minum haus. Nah ini nih yang saya butuhin gitu. Karena kan ya hidup ini tahu sendirilah. Kalau yang namanya hidup ini ya kita mau kemana gitu. Ya jangan, saya merasanya kosong gitu. Nah satu kejadian yang mungkin ini juga sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala adalah ketika di episode tadi yang ke-7 ya. Di episode yang ke-7 waktu itu saya lagi setting di dalam, kemudian kan ada Ustadz Jailani ya. Nah saya lagi setting di dalam, kemudian saya keluar. Begitu saya keluar, saya ngelihat Ustadz Jailani dan beliau juga ngeliatin ke saya. Saya bilang, tar dulu saya bilang gitu. Karena kita langsung berpandangan kan. Tar dulu. Terus dia juga kaget gitu. Dan dia langsung nyebut nama saya gitu loh. Pak Yudia katanya. Woi, Jay, langsung inget di situ. Nah, ternyata beliau adalah sempat satu kerjaan dengan saya dulu. Satu kerjaan dan kita kenal baik lah gitu di kerjaan. Nah akhirnya di situ menambah poin lagi gitu loh. Terus saya ngobrol, akhirnya apa ya? Seperti ada sesuatu yang nempeleng saya gitu loh waktu itu. Nah akhirnya singkat cerita saya sudah jadi kalau apa ya, makin mantap gitu. Oh ini yang saya cari, ini yang saya cari. Akhirnya dari situ prosesnya begitu enak, begitu mulus dan segala macam. Terus kemudian alhamdulillah juga saya pernah ketemu dengan Ustadz Usep ya. Ya Ustadz Usep. Nah Ustadz Usep, kemudian Ustadz Yayan ya. Wah itu luar biasa banget tuh. Saya semakin kuat lagi gitu, semakin tambah kuat bahkan. Akhirnya memang karena itu yang saya cari, maka saya ambil keputusan. Saya tidak ada paksaan apapun, tidak ada pengaruh apapun dan dari siapapun, tidak ada tekanan apapun. Ini insya Allah ini karena memang rencana Allah, dan itu letupan keluar dari letupan hati. Ya akhirnya alhamdulillah waktu itu saya langsung bersyahadat kembali. Masya Allah. Nah dan itu semuanya plong gitu. Ini jujur saya katakan, setelah saya bersyahadat itu semua plong saya rasakan. Subhanallah. Tidak ada satu kekhawatiran lagi dalam pikiran saya, dalam hati saya mengenai hidup ini. Untungnya semuanya plong. Yang bukan rugi ya, tapi sesuatu yang tadinya saya pandang itu sebagai saya harus capai itu, tetapi ketika saya setelah bersyahadat itu, saya tidak melihat ke situ lagi. Contoh misalkan, saya ngelihat wah saya harus punya rumah begini, harus punya mobil begini, harus ini begini, harus begini. Keinginan jadi teredam. Ya, ketika saya sudah mengenal semakin dekat, ternyata itu prioritas nomor ke-1000. Iya. Karena yang terpenting yang saya ambil dari hasil belajar sharing dengan teman-teman sekalian ya, dengan teman-teman semuanya juga mungkin ya alhamdulillah ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara, akhirat selamanya. Nomor 1 dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saya besok lusa bisa juga kan dipanggilkan Kang Ayu. Iya, betul. Nah, tapi bagaimana saya meninggal itu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ajib, seperti ajib. itu. Nah, alhamdulillah pun saya dalam proses itu tiba-tiba dorongan hati ini kuat untuk
ikut teman-teman karena saya dengar teman-teman mau itikaf 3 hari. Alhamdulillah saya ikut. Ya, sama Bisa saya itu ya. terpilih ya Kang Ayung ya. Dan itu nggak mudah Kang Ayung. Nggak mudah juga Nggak ya. mudah. Artinya Ya. tidak mulus. Oh iya, kemarin emang luar biasa. Itikaf tuh nggak mulus. Harus dengar nih sahabat rendah hati nih. Ini seru nih. Ada sahabat beranda hati juga yang berjanji mau jemput saya, ya. Ini ujiannya ya? Ya ujian Ujiannya ini. Saya dari Bada Asar tuh sudah standby. Semua saya standby. Di Sudah tas tuh udah siapkan. tinggal berangkat lah. Saya tunggu dari jam habis Bada Asar. Nggak ada kabar. Begitu ada balasan pasti iya siap. Jadi saya nunggu terus. Sampai saya bawa dalam doa waktu saya sholat maghrib, sholat isya saya doain. Semoga diberikan kelancaran gitu. Pulang isya tetap juga nggak ada jawaban. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 11 ada jawaban. Ada jawaban dan mengirim sebuah video bahwa kabarnya tidak jadi jemput karena motornya mogok. Masya Allah, ini jadi ujiannya gangguannya ya. itu banyak banget. Bahasa Jermannya mah gogoda tehnya. Gogoda. Nah, tapi itu kan sebuah ujian. Iya. Jadi itu mungkin ada satu upaya supaya bagaimana saya gagal. Iya. Gitu. Allah sedang menguji niatnya mungkin kuat masih kuat atau enggak mungkin itu ya Om ya. Tapi gimana saya bersikeras. Saya berdoa lagi, ya Allah berangkatkan saya. Saya bingung karena kendaraan pun nggak ada. Akhirnya kemudian saya dengan dapat kabar bahwa sahabat saya ini nggak bisa jemput, akhirnya saya nggak nyerah gitu. Karena Allah memberikan akal dan pikiran kita untuk kita pakai kan. Iya betul. Akhirnya saya berpikir dan yang paling penting adalah minta, berdoa minta gitu. Kadang banyak orang pinter tapi nggak minta. Saking pinternya malah seolah-olah dia lebih pinter daripada Allah gitu. Nah ini yang bahaya. Akhirnya saya berdoa, akhirnya ada jawaban. Ada tetangga saya datang pakai motor, akhirnya saya ngomong sama dia, saya mau rencana gini. Nah, mau saya potong nih. Ya. Ini tetangga datang ini emang Om Yudi WhatsApp atau kabari atau tiba-tiba saja datang gitu. Tiba-tiba datang ketika saya dalam kondisi pasti Allah punya rencana dan saya harus minta. Allah saya harus berangkat. Asik ini ya bener. Nah dari situ dalam kondisi masih bingung juga, tapi tiba-tiba datang nih tetangga, mungkin habis dari luar mungkin ya. Terus saya langsung tanya, besok ada acara nggak gini? Enggak, kenapa? Boleh nggak saya pinjam? Saya mau gini. Saya jelasin kan saya mau itikaf dan segala macam. Alhamdulillah dia dukung gitu. Akhirnya boleh dipergunakan. Akhirnya saya tanpa banyak berpikir lagi, saya ambil tas, saya keluar, saya bawa motornya, tapi saya lihat ternyata bensinnya juga mau habis. Masya Allah. Waduh, ada lagi ya. Itu posisi kurang lebih 11:30. Oh bensinnya mau habis. Walah, saya nyari lagi. Akhirnya saya nyari, kan daerah saya itu cukup gelap gitu ya. Jadi saya akhirnya nyari ketemu. Akhirnya isi bensin, terus saya jalan menuju ke lokasi kan. Nah di situ belum selesai. Belum selesai juga ujian itu karena di kondisi jalan malam agak gerimis sedikit, dinginnya minta ampun. Di dalam hati saya itu berperang Kang Ayu. Masih perang. Sampai apa itu maksudnya? Keraguan atau? Iya, seolah-olah kayak diskusi gitu. Lu ngapain sih lu malam-malam gini? Mau ke sana, udahlah nggak ada artinya, mending balik aja tidur enak gitu loh. Kergerimis gitu. Iya. Tapi saya kerja keras itu, saya harus sampai gitu. Dan saya sambil jalan tuh berdoa Kang Ayu. Berdoa, ya Allah, sampaikan saya di tempat dengan selamat, sampaikan saya. Akhirnya alhamdulillah sampai Kang. Masya Allah. Ya. Itu luar biasa. Akhirnya saya sampai di lokasi. Kemudian tapi bukannya gangguan itu, ujian itu berhenti, enggak. Ini masih jalan sampai di hari pertama pun masih berproses ujian ini. Saya mencoba untuk khusyuk aja, untuk ya untuk apa ya? Ya untuk konsentrasi aja supaya gangguan ini. Nah,
mulai dari malam pertama kemudian malamnya. Nah di situ mulai pelan-pelan hilang. Jadi saya fokus ke itikaf, kemudian Mohon maaf, ada Ya. rasa apa ketika hari pertama gitu kita mau pulang aja. Oh, masih Artinya pengen bukan mau pulang ya, mau pulang sih maksudnya kayak apa, gelisah keluar gitu. dari situ, keluar dari situ gitu loh. Dibikin gak nyaman saya. Pokoknya intinya saya harus keluar dari situ. Di hari pertama itu ya. Iya, tapi saya mau di situ. Hmm. Tapi ada perasaan di mana saya harus keluar dari situ. Nah ini yang saya berperang di situ. Saya berperang, tidak ada jalan yang saya bisa lakukan selain saya minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa, saya Allah, saya pingin di sini. Ya Allah, saya pingin di sini. Berikan saya kenyamanan dan segala. Akhirnya malamnya itu pelan-pelan hilang itu. Akhirnya saya enjoy, menikmati setiap acara demi acara. Padahal di masjid ya. Di masjid. Tapi ya nikmat gitu. Karena teman-teman pun wah asik lah, ajib lah. Nah, saya berusaha untuk terus belajar, ya alhamdulillah. Malah yang anehnya lagi adalah ketika di hari ketiga itu kan selesai Kang Ayung. Nah, yang saya rasakan justru saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang karena apa ya? Udah begitu nyaman. Saya masih lapar, pingin bikin belajar terus. Waktunya udahan. Wah ini makanya kan saya tanya sama Kang Ayung, ini abis ini apalagi? Apalagi. Nah saya tuh merindukan sekali untuk bisa hadir waktu Kamis malam itu. Tapi ternyata ujian datang lagi. Ujian datang lagi, dikasih hujan besar, banjir di mana-mana. Masya Allah, saya nggak bisa datang. Padahal keinginan saya itu kuat sekali gitu. Dan alhamdulillah semenjak dari situ, ya semoga ini akan istiqomah. Itu setiap hari itu ya ke masjid. Masya Allah. Sebelum azan udah ke masjid. Bahkan mohon maaf kalau sebelumnya. Ya kalau sebelumnya sih ya azan saya biasa aja kali. Bahkan kadang-kadang nih apa sih kok berisik banget sih gitu. Kayak dikatunya. Kayak dikat gampang. Ini ambil iya namanya. Nah sebelumnya sih gitu aja. Sebelumnya dengar azan lempeng weh. Lagi naon, lempeng. Ya nggak ada lah. Kalau sekarang sih ya belum azan aja udah duduk di masjid gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya doain semoga saya bisa istiqomah, karena apa daya lah, saya ini siapa sih manusia yang kadang-kadang bisa jatuh lagi kan. Kalau tanpa dukungan doa dari teman-teman, terutama ustadz kita, Ustadz Firdaus, ya Masya Allah saya mungkin bisa tergelincir lagi. Nah ini yang saya takutkan, karena ya kita kan hanya mencari ridho Allah ya. Karena ya saya belajar bahwa sholat itu juga ya merupakan salah satu syarat untuk jaminan kita masuk surga. Apalagi janji Allah itu kan bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, amin ya. Terakhir nih Om ini. Ya. Apa harapan besar Om Yudi setelah keadaan seperti ini gitu? Ya. Untuk keluarga sendiri atau untuk anak ya, meninggalkan anak ya? Tentunya bukan hanya sekedar anak ya. Keluarga, mungkin adik kakak, sahabat ya. Intinya kan sekarang yang Allah inginkan adalah bagaimana kita taat kepada perintahnya. Nah, saya memperbaiki diri saya dulu supaya orang bisa melihat. Karena dengan saya memperbaiki diri, orang melihat kan itu sudah mengajak juga. Dan setelah saya pulang dari itikaf itu ya begitu menggebu-gebu, sehingga saya melakukan banyak silaturahmi dari pintu ke pintu. Jadi kalau kata Ebit Gade ya dari pintu ke pintu. Nah saya judulnya ngopi sebenarnya, karena saya nggak mau ngajarin, nggak mau nguliain, karena saya bukan ustadz, bukan apa ya, tapi saya lebih sharing apa yang saya dapat di itikaf itu. Oke. Kayak udah diikatnya itu. Ya. Kita bikin yang rada sedihnya. Jadi misalkan mikirlah itu naon gitu. Atau buat doa buat orang.
mikir nanti kan nanti bagian ngedit misalnya lagu dikasih lagu. Ya. Rada slow gitu. Ya ini mah buat ending lah. Namun lagi jadi kerja nuker mikir gitu harapan bisa iya kan. Oh. Ya gitulah. Ya pasti aing ke bagian ngedit mah. Ya. Ya. Iya, apa harapan besar Om Yudi setelah dalam keadaan seperti ini gitu, setelah keadaan seperti ini? Jadi saya melihat begitu besar manfaat yang saya terima ya. Begitu besar manfaat yang saya peroleh dari selama saya melakukan itikaf tadi, sehingga muncul suatu harapan dari saya bahwa dalam doa-doa pun saya selalu berdoa bahwa ya Allah, yang kita pikirin adalah orang lain, bukan hanya diri sendiri. Yang kita pikirin adalah kasihan nih teman saya, kasihan tetangga saya, karena kan kita tahu kan mereka ini tidak melakukan itu gitu loh. Jadi kita kasihan banget dia. Bahkan ya ke anak saya sendiri, kasihan banget ya anak saya. Nah, itu harapan saya untuk orang-orang yang yang menurut kacamata saya mereka itu justru perlu kita tarik, justru perlu kita kasih tahu, justru kita perlu peringatkan. Nah, karena ya seperti yang kita tahu kan, siksa neraka itu mengerikan sekali. Jadi bagaimana ada keinginan untuk kita mengajak mereka supaya menghindari daripada siksa neraka tersebut, supaya selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nah, itu yang keinginan terbesar saya. Makanya saya selalu melakukan silaturahmi. Masya Allah. Begitu. Untuk mengajak, perkara nanti yang mau mangga, ayo. Nggak mau juga, ya itu kan pilihan. Betul. Itu, Pak Ayu. Yalah. Hah? Aslina? Lain dah. Salah yung mun lain mun ngajak ngobrol saya malah eureun sih yung beneran asli kan dipoto-foto. Kalau sahabat Beranda Hati, alhamdulillah mungkin ini sekilas cerita dari teman kita. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi semua sahabat Beranda Hati yang ada di rumah, termasuk saya, menginspirasi saya bagaimana kita harus selalu saling mengingatkan. Ya, perkara-perkara yang hak kepada teman-teman kita, pada sahabat kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Amin. Mungkin bukan mungkin lagi, yang wajib itu juga pada anak istri kita mungkin di rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.